Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Wulan Mutianisa sebagai ASN di Provinsi Jawa Barat yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai teks biografi yang ada di kelas 10. Yang pertama adalah pengertian teks biografi. Biografi ini sering kita temui atau secara singkatnya biografi itu adalah riwayat hidup. Jadi teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh tokoh atau seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Adapun ciri-ciri teks biografi, yang pertama, informasinya harus berdasarkan fakta. Teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Kemudian yang kedua, cirinya yaitu memuat sebuah fakta dalam pengalaman hidup tokoh. Fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalahnya sampai pada akhirnya menjadi sukses, sehingga patut menjadi teladan kepada orang-orang yang membaca atau menyimak kisah hidupnya. Yang ketiga, teks biografi itu harus memiliki struktur yang jelas. Kemudian, jenis-jenis teks biografi, di sini ada bagannya jenis-jenis teks biografi dibagi menjadi 5. Yang pertama berdasarkan sisi penulis, yang kedua berdasarkan izin penulisan, yang ketiga berdasarkan isinya, yang keempat berdasarkan persoalan yang dibahas, dan yang terakhir berdasarkan penerbit. Adapun berdasarkan sisi penulis, teks biografi dibagi menjadi 2. Ada yang disebut autobiografi, ada yang disebut biografi. Autobiografi yaitu suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Kemudian yang kedua, biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi hidupnya. Jadi apabila autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri, sedangkan biografi itu adalah riwayat hidup orang lain yang ditulis oleh orang lain seperti itu. Jadi bukan diri sendiri ya yang menulis biografinya. Berdasarkan izin penulisan, biografi dibagi menjadi 2 kembali. Yang pertama, authorized biografi, yaitu biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan dituliskan cerita hidupnya. Biasanya ini berkaitan dengan royalti atau biasanya dikomersilkan untuk pembuatan biografinya. Yang kedua, berdasarkan izin penulisan, biografi ada yang disebut unauthorized biography. Nah, untuk biografi yang ini, yaitu penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya biografi yang ini tidak untuk diperjualbelikan atau untuk hal yang komersil. Kemudian yang ketiga, berdasarkan isinya, biografi adalah ada perjalanan hidup dan perjalanan karir. Untuk perjalanan hidup biasanya berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Kemudian jika biografi perjalanan karir biasanya menceritakan tentang perjalanan karir atau pekerjaan lengkap seorang tokoh. Kemudian yang keempat, berdasarkan persoalan yang dibahas, biografi dibagi menjadi 3. Ada biografi politik, kemudian biografi intelektual, dan biografi jurnalistik. Nah, apa itu yang disebut dengan biografi politik? Penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Kemudian yang kedua, biografi intelektual, yaitu kumpulan bahan yang didapatkan dari berbagai riset, namun penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Yang ketiga, biografi jurnalistik, yaitu penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita.
Yang terakhir, jenis biografi berdasarkan penerbit, yaitu ada yang disebut buku sendiri dan buku subsidi. Jika buku sendiri yaitu biografi yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, pencetakan, dan pemasaran itu ditanggung sendiri. Sedangkan buku subsidi itu adalah penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis biografi. Selanjutnya, struktur teks biografi ada bagian orientasi, peristiwa dan masalah, dan reorientasi. Pada bagian orientasi ini, di dalamnya terdapat pengenalan suatu tokoh, kemudian berisi gambaran awal tentang tokoh yang akan diceritakan dalam biografi. Atau secara sederhananya, bagian orientasi ini disebut bagian pengenalan. Kemudian yang kedua, struktur teks biografi ada yang disebut peristiwa dan masalah. Biasanya ini berisikan perjalanan hidup atau dimulai titik nol seseorang sampai menjadi sukses. Itu yang disebut dengan struktur peristiwa atau masalah. Kemudian yang terakhir ada bagian reorientasi. Nah, ini adalah bagian penutup biasanya mengenai pandangan penulis terhadap tokoh. Nah, bagian ini opsional, boleh ada atau boleh tidak. Kemudian di sini ada unsur kebahasaan teks biografi, ada kata hubung, ada rujukan kata, ada peristiwa, waktu, dan tempat, kemudian ada kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi dua, ada kata kerja dasar dan kata kerja berimbuhan. Nah, di sini juga saya tampilkan di bagian akhir PowerPoint-nya atau salindianya biografi atau salah satu contoh teks biografi tentang Susilo Bambang Yudhoyono. Ini adalah cuplikannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teks biografi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.